Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners. Kali ini kita akan membahas review untuk halaman Sulsel edisi Jumat 24 November. Untuk di halaman Sulsel itu mengenai peristiwa ataupun kejadian terjadi di Sulawesi Selatan selama seharian. Dan untuk di halaman Sulsel ada peristiwa siswi SMP di Kabupaten Takalar menjadi korban ruda paksa. Mirisnya pelaku dari ruda paksa ini adalah anak polisi yang bertugas di Kabupaten Takalar. Dan dari kronologi kejadian dari pengakuan orang tua korban ini bahwa anaknya kala itu dijemput oleh seorang teman dari pelaku, seorang perempuan, dijemput di salah satu kafe di dekat sekolah, kemudian diantar ke sebuah SPBU. Di situ kemudian berboncengan dengan seorang laki-laki, lalu dibawa ke salah satu ruko yang ada di Kabupaten Takalar. Di ruko tersebut telah menanti 2 orang dan salah satunya pelaku. Di situ korban dipaksa minum minuman keras sampai mabuk, dan di saat kondisi mabuk inilah pelaku anak polisi tersebut melakukan pemerkosaan kepada korban. Dari hasil keterangan yang dikumpulkan oleh polisi, ada beberapa orang tadi terlibat, sekitar ada 4, namun 1 orang yang terduga melakukan memang ruda paksa ini hanya anak oknum polisi tersebut. Dan sampai saat ini polisi telah memanggil anak polisi tersebut untuk dimintai keterangan. Sudah 2 kali pemanggilan, namun sang anak tersebut belum memenuhi panggilan dari polisi. Dan pihak dari penyidik Polres Takalar pun telah meminta bantuan kepada Polda Sulsel untuk mencari keberadaan pelaku. Dari Takalar ada peristiwa di Luhut Timur. Di Luhut Timur ini ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berutang 54 miliar kepada pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Utang ini berasal dari dana bagi hasil yang belum dicairkan oleh pemerintah Sulsel. Ada sekitar 4 miliar untuk pajak kendaraan, kemudian pajak biaya balik nama ini ada sekitar 3 miliar, kemudian pajak bahan bakar ada sekitar 13 miliar, kemudian pajak air permukaan PDAM senilai 190 miliar, dan pajak air permukaan Bakaru atau Sawito senilai 4 juta. Dan itu secara total keseluruhan yang utang dari Pemprov. Dan saat ini pemerintah dari Kabupaten Luwu telah melayangkan surat kepada Pemprov agar utang tersebut dibayarkan. Dia berharap dengan utang tersebut jika dibayarkan bisa digunakan untuk kemanfaatan masyarakat Luhut Timur. Selanjutnya di Kabupaten Bone ada kick-off turnamen sepak bola yang dilakukan oleh pejabat Bupati Bone, di mana PJ Bupati Bone Andi Islamuddin menandai pembukaan turnamen Cup 3 di Kecamatan Melawan 2023 dengan menendang bola pertama. Dia berharap dalam turnamen ini bisa berjalan secara sportif. Para tim maupun panitia lebih mengutamakan permainan yang menggunakan memang akal sehat dan tidak usah terpaku pada juara, cukup bermain sportif. Kemudian ajang ini juga digunakan untuk mencari bakat sepak bola di Bumi Arum Malaka. Kemudian di Kabupaten Maros ada pelayanan hukum yang kian dekat dengan warga.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Kejaksaan Negeri Maros dan pemerintah daerah Kabupaten Maros kini melakukan kegiatan implementasi program tim terpadu pelayanan hukum di Rumah Restoratif Justice di Desa Ternakay, di mana masyarakat bisa melakukan konsultasi hukum kepada para kejaksaan, baik itu secara perdata maupun pidana dan hal-hal hukum lainnya. Dan diharapkan dengan adanya program ini bisa mengatasi konflik yang ada di masyarakat Maros maupun di masyarakat Sulsel secara keseluruhan. Mungkin itu Tribuners, selamat kepada selamat.